Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Vansdanu dengan NIM B100180379. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ekonometrika pengampu Bapak Doni. Nah, yakni adalah pengujian data eh, menggunakan data analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuka aplikasi SPSS, lalu kita masuk ke data view. Nah, data view, dan setelah itu kita mengcopy data dari Excel menuju ke data view tersebut sebagai data view tersebut. Nah, jika sudah tercopy, kita akan menuju ke variabel view. Di sini kita akan menuliskan X1, X2, dan Y. Nah, selanjutnya desimalnya kita buat 0 semuanya. Setelah itu, X1 itu sebagai skor tes kecerdasan. Lalu X2 itu sebagai frekuensi membolos. Dan Y sebagai nilai ujian. Nah, untuk measure-nya kita rubah ke scale semuanya karena ini merupakan hitungan. Nah, jika data view dan variabelnya sudah sesuai dengan data yang akan kita input, nah, maka langkah selanjutnya kita menuju ke analyze, lalu regression, dan klik linear. Nah, di sini kita akan muncul ya, dependent, kita klik sebagai nilai ujian atau Y, dan independennya itu ada dua, yaitu skor tes kecerdasan sebagai X1 dan frekuensi membolos sebagai X2. Selanjutnya, metodenya yang saya gunakan adalah stepwise. Nah, setelah itu klik statistik, lalu centang ini, estimate, model fit, dan deskriptif. Lalu continue. Setelah itu kita tunggu hasilnya, klik OK. Nah, jika sudah muncul hasil sebagai berikut, maka data yang pertama ini adalah tabel yang menyajikan deskripsi data. Nah, masing-masing variabel yang meliputi mean, standar deviasi, dan ini adalah N jumlah data. Lalu tabel yang kedua adalah korelasi. Nah, pada bagian ini merupakan matrik korelasi antara variabel skor tes kecerdasan dengan nilai ujian yang diperoleh, yaitu 0,86 dengan probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya itu ditolak, yang berarti bahwa ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Nah, variabel frekuensi membolos, itu adalah negatif 0,848. Tanda negatif ini ya menggambarkan hubungan yang berlawanan, yang artinya semakin sering membolos, maka akan semakin kecil nilai yang diperoleh. Nah, lalu ke tabel selanjutnya, yaitu adalah variabel enter atau remove. Nah, penjelasannya, tabel tersebut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan. Dengan metode yang saya gunakan adalah stepwise metodenya. Selanjutnya adalah tabel model summary. Nah, tabel tersebut pada model 1 itu menjelaskan besarnya nilai korelasi atau R ini atau R antara skor kecerdasan X1 atau R square ini. Nah, dengan nilai ujiannya itu adalah 0,860 dan R square-nya itu 0,740. Nah, lalu penjelasan besarnya persentase pengaruh variabel skor terhadap nilai ujian itu berpengaruh terhadap variabel bebas atau skor tes kecerdasan terhadap nilai ujian, yaitu sebesar 74%. Nah, untuk model yang kedua ini menjelaskan nilai R atau korelasi dan yakni tes kecerdasan antara skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos X2 terhadap nilai ujian atau Y sebesar 0,936. Nah, dan menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel skor, tes kecerdasan, dan frekuensi membolos terhadap nilai ujian sebesar 0,876 atau 87,6. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh skor X1 dan terhadap nilai Y
itu sebesar 74%. Dan pengaruh skor membolos variabel X2 terhadap nilai Y itu 13,6%. Mengapa 13,6%? Karena ini 87,6 dikurangi 74%. Hasilnya 13,6%. Nah, selanjutnya ini adalah tabel ANOVA. Nah, pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh nyata atau signifikan antara variabel skor tes dan variabel membolos X2. Secara simultan atau bersama-sama nilai ujian terhadap Y, ya ini dari output pada model yang kedua, terlihat F hitungnya itu sebesar 31,853 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka regresinya dapat dipakai untuk memprediksi nilai ujian. Nah, tabel selanjutnya yaitu adalah koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini kolom B, yaitu konstanta A itu adalah 55,780. Nah, skor tes kecerdasan B1 yakni 0,527 dan skor membolos, frekuensi membolos atau X2 ini adalah negatif 2,344. Nah, berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa konstantanya itu adalah 55,780 dan koefisien regresinya itu adalah 0,527 dan koefisien regresi X2 itu adalah negatif 2,344. Nah, maka kesimpulannya skor tes kecenderungan dan nilai hitung yaitu adalah nilai T hitung adalah 3,371 dengan probabilitasnya 0,08. Nah, yakni lebih kecil dari 0,5. Artinya ada pengaruh yang signifikan. Untuk variabel frekuensi membolos dengan nilai hitung T negatif 3,147 dengan probabilitasnya 0,02 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Mungkin segitu teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.